Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, mahasiswa STI Taruna Surabaya Prodi PAI yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam kuliah materi pada kuliah daring ya. Kuliah daring sejarah peradaban Islam. Ini sebagai mata kuliah materi tambahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Adik-adik sekalian yang berbahagia, langsung saja kita bahas materi faedah mempelajari sejarah dan peradaban Islam. Kita tahu bahwasannya pentingnya mempelajari sejarah peradaban Islam. Sejarah dan peradaban Islam merupakan bagian penting yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa. Betapa tidak, dengan memahami sejarah dengan baik dan benar, kaum muslimin bisa bercermin untuk mengambil banyak pelajaran ya, dapat membenahi kekurangan ataupun kesalahan yang telah mereka lalui, tentunya guna meraih kejayaan dan kemuliaan dunia akhirat. Sebaik-baik kisah ataupun sejarah yang dapat diambil pelajaran dan hikmah yang berharga, tentunya kisah-kisah yang terdapat di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Karena kisah-kisah tersebut di samping sudah pasti benar bersumber dari wahyu Allah Azza wa Jalla yang maha benar, juga karena kisah-kisah tersebut memang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang sesudahnya nanti ya, seperti kita ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yaitu kisah para nabi dan umat-umat mereka terdahulu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kapan itu terjadi para pemirsa, dan bagaimana situasi yang terjadi pada saat itu? Lalu bagaimana Islam ada sampai dengan saat ini, sampai kepada kita semuanya? Maka tidak ada cara lain kecuali kita membaca sejarah secara lengkap sehingga kita mengetahui di mana letak peristiwa-peristiwa itu di dalam rangkaian sejarah Islam, mengenai tempat-tempatnya dan bangunan-bangunan bersejarah peninggalannya di masa lalu, tentunya bukan hanya sekedar menjadi sebuah tempat wisata ataupun hiburan semata, bukan pula menjadi ajang berfoto-foto ria hanya untuk dibanggakan di hadapan orang lain. Namun hendaknya semua itu ya menjadi sarana dalam mempelajari sejarah Islam lebih dalam. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi umat Islam untuk mempelajari sejarah peradaban Islam sejak dini, memahami bagaimana Islam datang di tengah-tengah kita semuanya sejak beberapa abad yang lalu. Tujuannya mempelajari sejarah kebudayaan Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi dan memahami ya, termasuk memahamkan, untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mengenal asal-usul khazanah ataupun budaya ataupun kekayaan di bidang lainnya pada masa lampau dan dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian tersebut. Dan yang kedua, ya untuk membentuk watak ataupun kepribadian umat. Sebab dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, generasi muda akan mendapatkan pelajaran
yang sangat berharga dari perjalanan suatu tokoh atau generasi terdahulu. Dan yang ketiga, tentunya dapat menteladani perilaku yang baik dari tokoh-tokoh terdahulu. Dan yang keempat, dapat mengambil pelajaran dari berbagai keberhasilan dan ataupun kegagalan pada masa-masa lalu. Termasuk yang terakhir, kita dapat memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih oleh umat terdahulu. Demikianlah materi faedah mempelajari sejarah dan peradaban Islam. Tentunya apa yang telah saya sampaikan ada guna manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ketiga, agar siswa ataupun mahasiswa dapat memilah dan memilih mana aspek sejarah yang perlu dikembangkan dan mana yang tidak perlu dikembangkan, mengambil pelajaran yang baik dari suatu umat dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dan yang keempat, agar mahasiswa mampu berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lalu yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan perkembangan ataupun perubahan masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang ya, serta keragaman sosial budaya Islam di masa yang akan datang. Manfaat mempelajari sejarah ataupun sejarah kebudayaan Islam ya, diantaranya satu, merasa bangga ya, kita semuanya merasa bangga sebagai seorang muslim dan mencintai kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu. Yang kedua, kita dapat berpartisipasi memelihara peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu dengan cara mempelajari dan mengambil manfaat dari peninggalan-peninggalan tersebut.